Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Bapak masih bisa hadir dalam rangka untuk menyampaikan materi-materi dalam agama, terutama tentang masalah yang diberi judul itu bagaimana tanda-tanda puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasar hukumnya dalam Al-Qur'an itu dikatakan dalam surat Al-Baqarah 182, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dimana di dalam tujuan daripada puasa itu sendiri adalah menjadikan bagaimana menjadi takwa. Nah, takwa ini dalam arti bahwa hanya Allah yang ada dalam hati kita. Bagaimana ketakwaan di dalam diri kita itu mencakup implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan dalam puasa itu bagaimana pertama takwa, terus yang kedua tidak merasa bagaimana jiwa kita tidak merasa memiliki, tidak merasa bahwa kita ini adalah kepunyaan kita. Nah, itu hanya punyaan Allah kita ini semua. Dan yang ketiga, bagaimana kita memberikan jadi pemaaf dan tujuan. Itulah sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu ciri-cirinya itu adalah takwa. Nah, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari yang kita rasakan, kalau memang bisa dikategorikan oleh kita sendiri yang sudah merasakan efek dari puasa itu adalah yang bisa dikatakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya kita bisa merasakan, misalnya di dalam beribadah untuk sholat setelah puasa bagaimana merasakan kalau tidak sholat itu rasanya tidak tenang gitu. Dan terus kalau kita dalam berbagi seperti puasa itu kan sebenarnya menahan kita untuk hawa nafsu, terutama dalam batin maupun di dalam fisik. Nah, itu kita bisa merasakan, oh kita kalau nggak puasa ini rasanya nggak enak gitu loh. Nah, itu kebiasaan, mungkin dia biasa nggak puasa, terus dia puasa, kemudian dia rutin nanti puasa, misalnya habis Senin Kamis atau hari apa, itu bisa dikategorikan bahwa puasa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang kita rasakan sendiri. Artinya ada peningkatan di dalam nilai-nilai ketakwaan. Makanya diharapkan di dalam puasa ini benar-benar kita mengetahui inti daripada maksud tujuan berpuasa, supaya puasa kita nanti bisa berkualitas dan bisa merubah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya kalau puasa itu kan bisa dikatakan melatih kita. Tujuan yang utama adalah setelah puasa. Jadi bagaimana dalam sebulan itu kita dilatih, kalau kita bilang itu belajar. Oh, puasa itu adalah bagaimana kita satu menuju ketakwaan, dua belajar tidak merasa memiliki, jadi merasa kita bisa membagi bahwa ini bukan punya saya, ini punya Allah, dan bagaimana kita bisa memberikan kepada saudara-saudara kita apa yang tidak mampu gitu. Dan ketiga ini tujuannya adalah yang terakhir itu pemaaf. Di dalam puasa itu meredam daripada hawa nafsu kita, dimana biasanya kalau kita sehari-hari baru sedikit kita sudah marah, baru salah dikit kita sudah marah. Insya Allah nanti pas setelah mengalami pembelajaran dalam puasa, kita bisa meredam dan kita bisa memaafkan. Itulah tiga daripada tujuan utama puasa, yaitu pertama ketakwaan, yang kedua
merasa tidak memiliki. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memaafkan apa yang terjadi dalam diri kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.